Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Saiful Basar, guru SMPN 2 Ganeas, Kabupaten Sumedang. Pada kesempatan ini, Selasa 5 Desember 2023 akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023 dengan mengambil tema teks prosedur, subtema mengidentifikasi isi teks prosedur di kelas 7B SMPN 2 Ganeas. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar kegiatan pembelajaran saya akan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Bagaimana kabarnya semua? Sehat, sehat, sehat. Alhamdulillah. Semangat siang. Siap, siap, siap. Luar biasa. Beri semangat. Semangat kakak Arif. Sekali lagi. Semangat kakak Arif. Gasda. Saya, Gasda. saya, Gasda. saya. Kiwaso. Alhamdulillah. Meskipun sekarang sudah siang dan sekarang 2 jam terakhir ya, kalian akan pulang ke rumah masing-masing. Sebelumnya, alhamdulillah kalian bisa bertemu lagi dengan Bapak. Mudah-mudahan dalam kegiatan meskipun kita terakhir di jam-jam terakhir kalian masih semangat ya, masih semangat mengikuti pelajaran Bapak. Jadi sebelum kita belajar ke selanjutnya, kita alangkah baiknya bila kita berdoa dulu. Kayaknya siapa? Sapa. Lah, kamu aja ya. Sok, pimpin doa dulu. Silakan. Sebelum belajar, kita berdoa dulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dalam hati mulai. Selesai. Sekarang yang tadi semua? Ada yang Siapa yang tidak hadir? Kenapa Sandrina? sakit. Sakit. Cuma Sandrina aja ya. Baik, supaya lebih lengkap seperti biasa Bapak akan mengabsen. Saya mulai dari 1. Abi. Siap membuat sekarang. Ya, bagus. Ainun. Iya, betul. Arif. Siap membuat nasi kuning. Iya. Ajis. Siap membuat nasi padang. Iya. Buat mie ayam. Siap membuat mie ayam. Ya, alhamdulillah. Berarti kalian sebelum kita melanjutkan, kalian secara tidak langsung kalian sudah bisa berimajinasi membuat suatu hal, di mana membuat sesuatu hal itu masuk ke dalam contoh materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang teks prosedur. Sebelum ke teks prosedur, minggu kemarin Bapak membahas tentang yang namanya teks deskripsi. Masih ingat yang namanya teks deskripsi? Apa pengertian teks deskripsi? Siapa yang bisa jawab? Septi? Teks deskripsi adalah teks yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya
Itu ya. Teks deskripsi berarti melukiskan sesuatu, menggambarkan sesuatu, apa yang didengar, apa yang dibaca, apa yang dilihat, apa yang dirasakan oleh si penulis itu sendiri. Kemarin diutarakan kemarin tentang tujuannya, di mana tujuannya itu berimajinasi supaya orang yang membaca itu bisa merasakan apa yang ditulis oleh si penulis ya. Tujuannya itu supaya bisa menjelaskan apa yang dirasakan oleh penulis, supaya bisa menggambarkan, seperti itu lah, seperti pengertian dari teks deskripsi itu sendiri ya. Akan menerangkan tentang bab 3, yaitu tentang materinya, tentang teks prosedur, di mana capaian pembelajarannya itu peserta didik mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang akurat dalam teks prosedur. Jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Nah, sebelum ke selanjutnya kita supaya lebih semangat lagi, kita ulangi lagi dulunya. Semangat siang. Luar biasa. Kurang semangat. Semangat siang. Luar biasa. Beri semangat. Sekali lagi. Gas dan. Gas dan. Gas dan. Cibaso. Mudah-mudahan kita bisa beli bakso masing-masing. Setelah kita menyaksikan apa yang kita tonton barusan, contoh tentang 3 tayangan video tentang teks prosedur, coba jawab pertanyaan yang akan Bapak berikan. Satu, yaitu apa persamaan ketiga video tersebut? Teks prosedur. Ketiga-tiganya berisikan contoh teks prosedur. Betul? Tepuk tangan untuk Siti Naila. Ya, pertanyaan kedua. Apakah video tersebut berisi langkah-langkah melakukan sesuatu atau membuat sesuatu? Betul? Contoh, barusan kalian langkah-langkah atau melakukan sesuatu. Satu. Buat misal schedule. Ya, itu membuat ya. Itu menunjukkan bahwa membuat saus keju itu berisi tentang langkah-langkah melakukan sesuatu. Buktinya, siapa yang bisa membuktikan gambar tersebut? Ini belum. Fajar, membuktikan Septi memandu seseorang. Siapa? Ainun bisa memandu seorang marching. Wudu membuat yang tadinya tidak bisa wudu tidak bisa karena ada tata caranya, ada aturannya. Itu yang sesuai dengan tujuan yang namanya dengan teks prosedur ya. Ketiga, apakah gambar tersebut berisi langkah-langkah melakukan sesuatu atau membuat sesuatu? Oh ya. Contoh seperti apa tadi? Ini ya tadi sama. Barusan
membuat mie instan. Melakukan berarti membuat. Kalau melakukan wudu ya, melakukan tata cara berwudu. Nah, sekarang ciri teks prosedur. 1. Menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif yang harus ditaati dalam melaksanakan teks prosedur. Kalimat perintah. Tadi ada kalimat perintah? Contoh mana tadi? Kalimat perintah. Kalimat perintah yang tadi contohnya membuat mie tadi perintah. Didihkan air panas. Betul? Kalau mie rebus pakai air dingin, air panas. Didihkan berarti itu perintah bukan? Tuh, berarti salah satu contoh ciri ya. Jadi teks dimana kalau tidak itu untuk mentaati supaya yang namanya aturannya dari tadi kan yang harus ditaati dalam pelaksanaan teks prosedur ya. Kalau tidak ditaati, misalnya didihkan air jangan panas. Mina asak mual kan harus pakai air panas. 2. Terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan, betul? Betul. Tadi kan langkah-langkah pertama tadi misalnya didihkan air panas, kedua terus baru dimasukkan mie dan bla bla sampai ke ujung-ujungnya sudah ada minyak, baru pakai topi untuk mie rebus. Itu kan termasuk langkah. Ya. 3. Menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat dan cara aturan, betul? Karena tadi contoh misalnya, tadi video atau gambar yang namanya menggunakan keterangan menyatakan rinci waktu. Memakai masker. Tadi dikasih waktu tidak masker? Tidak. Dikasih. Terikat waktu tuh? Terikat. Enak tidur pakai masker. Nyambung tuh? Berarti pakai masker ketika di luar. Ya betul. Atau ketika di luar atau di dalam. Kalau di dalam misalnya polusinya banyak debu atau tidak sehat, baru masker yang namanya masker itu perlu dipakai. Waktu ya, tempat sama tempat itu berarti di luar atau di dalam. Kemudian 4 itu terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut, betul? Tadi ya betul ya, dilakukan secara urut. Langkah kegiatan melakukan yang namanya berwudu terurut ya, tidak sembarang. Kemudian 5. Menggunakan kata kerja aktif. Tahu kata kerja aktif? Yang disebut kata kerja aktif berarti subjek predikat ya. Berarti ada subjeknya, ada predikatnya, itu aktif. Contoh subjeknya saya, kata kerjanya membuat. Saya membuat rumah sangat indah. Itu kata kerja aktif. Saya membaca buku. Itu kata kerja aktif. Siapa yang bisa lagi membuat kata kerja aktif? Tinggal S terus tambah predikat. Adik? Saya sedang menggambar buku. Iya, saya menggambar buku. Saya sedang menggambar buku. Itu kata kerja aktif. Yang namanya subjek melakukan sesuatu, membuat sesuatu, itu yang disebut kata kerja aktif. Apalagi? Saya sedang membuat tulisan. Tadi? Saya sedang membuat nasi. Saya sedang membuat nasi goreng. Apalagi? Saya sedang membuat telur goreng. Membuat telur mah nggak bisa, ente mah dari ayam. Kecuali telurnya yang ada di toilet, ya, yang warna kuning. Tuh,
Itu telur kuning yang panjang-panjang, kadang patah, kadang. Ya. Lanjut. 5. Nah ya. Menggunakan kata penghubung atau yang disebut konjungsi. Itu untuk menurutkan kegiatan. Ada konjungsinya. Tahu konjungsi? Kata penghubung. Contoh tadi. Setelah itu. Nah, setelah itu. Lalu. Namanya ada lalu. Selanjutnya. Kemudian. Terus. Daripada itu yang disebut kata konjungsi ya. Contoh misalnya kalimat saya membuat meja, kemudian langsung membuat kursi. Itu berarti kata kerja yang menggunakan kata konjungsi ya. Kemudian 7. Terdapat aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan yang dilakukan. Tuh. Tadi ketika membuat yang namanya mie instan, ya, ada batasan tidak? Batasan waktu? 3 menit. Batasan mie rebus? 5 menit. Jumlahnya? Ada batasan tidak? Ada. Ada. Enak misalnya airnya 1 gelas, mie rebusnya 5, cukup tidak? Berarti harus 1. Kita lanjutkan lagi ya. 2. Alat dan bahan. Kalau alat dan bahan itu struktur teks prosedur ini isinya membuat berbagai macam alat bahan. Ya. Kalimat tentang teks prosedur. Sekarang karena sudah paham yang namanya teks prosedur. Supaya lebih tahu sejauh mana pemahaman kalian dalam memahami tentang teks prosedur. Coba kalian ini isi tentang APD-nya ya. HP-nya dikeluarin? Yes. Ini kan ini untuk mengisinya harus ini dulu. Ya. Kamu tekan nomor kamu ya. Ya, silakan.
Ya sudah. Sambil menunggu yang belum, silakan presentasi ke depan ya, sambil di bawah HPD-nya. Siapa yang mau urutan apa yang depan? Barengan. Kita jadi perkenalan dulu. Yang sudah saling ke depan, saling ke depan. Kali-kali aja ada yang dari lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Perkenalkan, nama saya Fajar. Nama saya Rifan. Nama saya Rifan. Perkenalkan nama saya Angga. Perkenalkan, nama saya Wangga. Apa isi dari masing-masing video tersebut? Video A membuat saus, video B menggunakan masker yang benar, video C cara agar tetap semangat. Apa saja perbedaan dari masing-masing video? Video A cara membuat saus, video B cara menggunakan masker, video C cara mengatasi rasa malas. Tiga video tersebut merupakan bentuk prosedur melakukan apa saja ciri menggunakan kalimat perintah. Terdapat juga larangan saran penggunaan kata dengan ukuran akurat, kalimat dengan batas yang jelas. Pada saat tujuan teks prosedur adalah untuk menjelaskan atau memberitahu cara membuat, mengoperasikan atau melakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalian sudah bisa mempresentasikan apa yang kalian kerjakan. Sampai Sini aja. Assalamualaikum. materi ini apa yang materi apa yang kalian suka? Materi apa yang kalian suka yang kalian barusan yang di langkah-langkah memakai masker. Apalagi yang membuat kalian menjadi mengenali tentang teks prosedur. Langkah-langkah membuat ini ya, karena itu bisa meringankan ketika kita jadi alhamdulillah dengan kita bisa tahu apa yang disebut teks prosedur, maka kita akan membuat atau ketika kita akan melakukan sesuatu, yaitu dengan membuat hal-hal yang akan kita kerjakan, itu akan tercapai bila mana hal-hal yang akan kita lakukan itu sesuai dengan prosedur itu sendiri ya. Jadi harus terurut, harus tersusun supaya apa yang kita laksanakan kita tercapai. Untuk itu untuk minggu depan coba sudah untuk kalian membuat teks prosedur. Mungkin untuk saat ini pelajaran akhir tentang teks prosedur sampai cukup. Sebelum kita pulang, coba berdoa dulu seperti tadi. Siapa tadi yang memimpin doa? Ya, segera. Siapa dulu? Semuanya siapkan dulu. Ya, makanya siapkan dulu. Kita ada supaya kita pulang dalam bisa pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan selamat. Silakan segera untuk berdoanya. Siap. Sehingga sebelum pulang mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa
Apa